Saudaraku, mengapa seseorang sulit untuk memiliki impian? Ternyata ada beberapa faktor. Di antaranya, seseorang sulit untuk membangun impian karena ia hidup di tengah keluarga yang pesimis, di mana tidak ada budaya untuk bercita-cita atau memiliki impian yang kuat yang akan diraih. Selanjutnya adalah lingkungan yang tidak menghargai atau yang tidak mengapresiasi impian. Ini merupakan salah satu faktor atau faktor berikutnya yang membuat seseorang sulit untuk memiliki impian. Selanjutnya adalah karena bergaul atau bersahabat dengan pribadi yang pesimis, pribadi yang tidak punya perencanaan masa depan. Maka berhati-hatilah memilih sahabat terdekat Anda. Dan selanjutnya, karena tidak adanya pembelajaran tentang membangun masa depan, at least adalah disebabkan karena ia malas mengenal potensi dirinya. Saudaraku, dengan demikian keluarga, lingkungan, dan pergaulan memiliki peran penting dalam membangun keberanian seseorang untuk memiliki impian yang istimewa. Masalah cita-cita adalah masalah pilihan hidup. Maka impian terbaik tentunya merupakan keinginan tertinggi yang bernilai luhur dan memiliki manfaat baik buat banyak orang. Namun, kalau kita mau menilik, ternyata impian itu ada yang disebut impian positif dan impian negatif. Hal ini terlihat dengan adanya orang-orang yang antusias untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat dan baik, tapi ada juga segelintir orang yang bersungguh-sungguh berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang tidak baik dan tentunya dengan cara yang tidak baik. Nah, kalau demikian, apakah impian positif tersebut? Saudaraku, impian positif memiliki ciri khusus, yaitu pertama, ia akan meningkatkan kualitas hidup dan harkat diri kita. Kemudian, impian yang positif akan membahagiakan diri kita dan tentunya juga orang lain. Selanjutnya, impian positif layak untuk ditiru dan menjadi teladan. Dan impian positif biasanya selalu dekat dengan keridhaan Tuhan. Dan berikutnya juga, impian positif tidak melanggar norma dan nilai-nilai luhur secara universal. Saudaraku, berikutnya adalah berhati-hati dengan impian negatif. Apakah ciri impian negatif itu? Pertama adalah impian negatif, cirinya menurunkan kualitas hidup dan merendahkan harkat diri si empunya impian negatif itu. Berikutnya adalah impian negatif akan menyusahkan diri dan orang lain. Dan selanjutnya, tidak layak untuk ditiru dan dijadikan teladan. Dan biasanya impian negatif ini dekat dengan kemurkaan Tuhan dan jauh dari keridhaannya. Dan terakhir, impian negatif adalah impian yang melanggar norma dan nilai-nilai luhur secara universal. Saudaraku, maka perlu kita lihat kembali apakah impian kita sudah berada dalam koridor impian positif ataukah impian negatif. Jika kita telah sadar akan penting memiliki impian, maka bagaimanakah langkah-langkah dalam membuat impian? Ini penting sekali, karena ada orang yang sadar tentang pentingnya sebuah impian, tapi ia bingung harus dari manakah membangun langkah-langkah yang bisa ia segera laksanakan dalam merumuskan impian. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, untuk membuat sebuah impian atau merumuskan impian Anda, lakukanlah pengamatan profil sukses yang Anda kagumi. Anda bisa melihat siapa saja yang Anda layak untuk Anda contoh dan Anda teladani. Kemudian, kenali minat kuat pada diri atau apa hobi dan keahlian diri Anda. Selanjutnya, tulislah beberapa keinginan impian yang kita miliki. Kemudian, tulis pula beberapa keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya, pilih satu keterampilan yang ingin Anda kembangkan. Ingat, yang sangat ingin Anda kembangkan.
dan pilih satu impian yang paling kuat di hati Anda. Selanjutnya adalah lakukan visualisasi di pikiran dan hati Anda, terutama tentang impian yang akan Anda bangun. Anda harus mampu membayangkan bagaimana wujud sukses dari apa yang akan Anda capai nanti. Dan berikutnya adalah sampaikan pada orang-orang terdekat Anda. Tujuannya apa? Untuk menguji keyakinan diri kita, dan kemudian juga berharap akan dorongan sekaligus juga doa dari mereka yang sangat setuju bahwa Anda harus sukses. Dan terakhir tapi juga sangat penting adalah sampaikan kepada Tuhan, kepada Rob Sang Pencipta. Jadikan impian Anda itu menjadi doa rutin di setiap ibadah Anda. Saudaraku, setelah kita mampu membangun atau merumuskan impian, langkah berikutnya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan impian tersebut. Karena impian yang baik saja belum berarti mengantarkan kita kepada titik kesuksesan. Perlu langkah untuk mewujudkan impian tersebut. Nah, apa langkah penting yang bisa kita lakukan? Langkah pentingnya adalah, pertama, bangun keyakinan diri bahwa Anda akan mampu mencapainya. Ini penting sekali. Mengapa demikian? Karena tahap demi tahap pencapaian impian tersebut akan selalu membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan juga kecermatan dalam memberdayakan sumber daya yang kita miliki. Yang kedua adalah lakukan visualisasi mental setiap hari tentang diri Anda di masa depan. Ingat, setiap hari. Mengapa demikian? Karena sebenarnya langkah demi langkah yang kita lakukan setiap harinya adalah tahapan tangga-tangga kecil, adalah tahapan pijakan kita untuk mencapai puncak sukses yang kita harapkan, yaitu terwujudnya impian yang akan dicapai. Lalu, carilah informasi dan ilmu sebanyak-banyaknya tentang langkah-langkah mewujudkan impian Anda, baik itu dari pengalaman orang yang telah sukses maupun melalui teori-teori terapan yang aplikatif. Berikutnya adalah buat target waktu dan perencanaan berupa jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Adapun jangka panjang adalah estimasi perkiraan waktu berapa tahun ke depan Anda akan mampu meraihnya atau mewujudkan impian Anda. Kemudian jangka menengah adalah tahapan waktu tahunan atau 2 tahunan atau juga 3 tahunan yang harus sudah Anda capai atau yang harus sudah Anda selesaikan menuju target jangka panjang yang telah Anda rencanakan. Dan yang ketiga adalah jangka pendek, yaitu adalah tahapan waktu prestasi harian, bisa juga mingguan atau juga bulanan yang harus sudah dicapai dan dilakukan. Ingat, langkah 1000 dimulai dari langkah 1. Saudaraku, berikutnya adalah lakukan dengan sepenuh perjuangan dan sabar dalam menjalani proses. Banyak yang kalah, banyak yang jatuh dalam hal kesabaran untuk menikmati proses ini. Orang yang sukses adalah orang yang bukan tidak mengalami hambatan, tidak mengalami tantangan atau tidak menghadapi tantangan, tapi orang yang sukses adalah mereka yang menikmati proses tahap demi tahapnya dengan kesabaran dan kesungguhan. Saudaraku, berikutnya adalah belajarlah dengan banyak pihak dan lakukanlah kemitraan untuk mewujudkan impian Anda. Mengapa? Bergerak bersama dalam sebuah himpunan itu jauh lebih memudahkan segala urusan kita. Karena dalam berkumpul ada penghematan tenaga, waktu, dan ada penambahan ilmu dan ide dalam pencapaian impian kita. Berikutnya saudaraku, perbaiki karakter dan tingkatkan kualitas kecerdasan emosional dan spiritual Anda. Mengapa demikian? Karena banyak yang sudah hampir kepada titik capaian impiannya atau yang sudah sampai bahkan, tapi ketika ia lupa untuk meningkatkan kualitas emosional dan spiritualnya, maka ternyata impian itu membuat jatuh dalam kehinaan karena ia menjalankannya tanpa nilai-nilai yang benar pada sisi emosional dan spiritual. Saudaraku,
Dan yang tidak kalah juga pentingnya adalah mohon doa dari orang tua dan orang-orang yang soleh yang Anda yakini dekat dengan Tuhan. Dan terakhir, selalulah bersama Allah dalam proses perjuangan untuk mencapai impian Anda.